Halo, perkenalkan nama saya Alvin Kendek Allah, NIM 67 2019 141. Di video kali ini saya akan bercerita sedikit mengenai dua materi yang menurut saya mudah saya pahami dalam mata kuliah RSNA 1. Jadi dua materi tersebut adalah IP address dan subnetting, dan yang kedua adalah telnet dan SSH. Jadi selain dari konfigurasi dasar, dua materi tersebut mudah saya pahami. Yang pertama itu IP address dan subnetting. Jadi IP address merupakan internet protocol address, yaitu sederet angka yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah komputer dan jaringannya ketika terhubung dengan internet. Jadi fungsinya sebagai alat pengiriman data ke sebuah perangkat. Saat ini ada dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 ini sudah dipakai sejak awal munculnya internet. Jadi di IP versi 4 ini memiliki panjang angka 32 bit yang terdiri 4 kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Satu baris terdiri dari 8 angka biner yang disebut juga dengan oktet. Setiap oktet bernilai maksimal 255. Jadi IP versi 4 ini hanya dapat menampung hampir 4,3 miliar IP address. Kedua adalah IP address versi 6. IP ini belum digunakan secara luas, tetapi diciptakan karena IP address versi 4 itu sudah menipis. Jadi IP versi 6 ini memiliki panjang angka 128 bit dan terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan oleh titik 2. Jadi kalau di IP versi 4 dipisahkan oleh satu titik saja. Kemudian masing-masing kumpulan tersebut merupakan representasi desimal dari 16 angka biner. Kemudian subnetting. Subnetting merupakan proses untuk memecah atau membagi suatu jaringan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Tujuannya itu untuk mempermudah memanage dari sebuah jaringan. Dengan subnetting, maka kita bisa membuat network dengan batasan host yang realistis. Kebutuhan subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan mana dari sebuah 32 bit itu. 32 bit IP address yang mewakili network ID dan bagian mana yang mewakili host ID. Dengan kelas IP address standar hanya 3 kemungkinan network ID yang tersedia. 8 bit untuk kelas A, 16 bit untuk kelas B, dan 24 bit untuk kelas C. Jadi dalam melakukan subnetting, kita itu akan menentukan yang mana network address, host address, dan broadcast. Network address merupakan alamat pertama pada sebuah jaringan. Jadi network address ini digunakan untuk mengenali suatu network pada sebuah jaringan internet. Kemudian host address merupakan IP address yang dapat dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer, router agar dapat saling terkoneksi. Kemudian broadcast merupakan alamat IP yang terakhir pada sebuah jaringan.
Broadcast ini digunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu network. Kemudian materi yang kedua yaitu SSH dan Telnet. Jadi SSH dan Telnet ini layanan yang dapat digunakan untuk melakukan remote access yang dimana pengoperasiannya dapat dari jarak jauh tanpa harus secara fisik berhadapan dengan host yang bersangkutan. Jadi Telnet merupakan sebuah protokol klien ke server atau server klien yang mampu memberikan akses remote jarak jauh untuk login ke dalam sistem komputer tertentu yang berada pada sebuah jaringan dalam konteks penggunaan internet. Telnet memberikan fasilitas berupa komunikasi yang berbasis teks tanpa dienkripsi dengan interaksi dua arah yang dikoneksikan oleh virtual terminal atau port Telnet. Kemudian SSH itu merupakan sebuah protokol administrasi yang memungkinkan user untuk mengakses dan memodifikasi berbagai macam pengaturan maupun file yang ada di dalam server. Jadi di SSH ini merupakan pengembangan dari Telnet yang sebelumnya dianggap tidak aman karena di Telnet sendiri tidak ada yang namanya proses enkripsi. Berbeda dengan Telnet, SSH ini menjadi koneksi yang terjadi pada SSH dienkripsi menggunakan beberapa teknologi seperti enkripsi simetris, asimetris, dan hashing. Ketiganya merupakan teknik kriptografi yang menjamin koneksi yang terenkripsi. Itulah mengapa SSH dinamakan yang merupakan SSH ini berasal dari Secure Shell Connection atau koneksi shell yang aman. Jadi dengan demikian Telnet dan SSH merupakan dua jenis perintah jarak jauh yang berbeda. Telnet memberikan perintah eksekusi jarak jauh tanpa melakukan enkripsi, sedangkan SSH menyampaikan perintah eksekusi yang sama-sama dari jarak jauh, hanya saja menerapkan kerja enkripsi. Jadi itu adalah dua materi yang menurut saya mudah saya pahami dari mata kuliah RSNA. Untuk kesan dan pesan kepada Asdos, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kami dan juga kepada Asdos yang saat ini mungkin menjalani kerja praktek atau KP. Semoga dilancarkan dalam menjalaninya sehingga boleh selesai dengan cepat. Demikianlah video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaiannya. Sekian dan terima kasih.